I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadaan P3K fungsional tahun anggaran 2022 sampai dengan saat ini masih terus berlangsung. Hari ini adalah hari terakhir para peserta P3K fungsional guru untuk melengkapi berkasnya, ya, tanggal 4 Mei 2023. Nah, selang pemberkasan ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya terima. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang masuk tersebut. Sekedar informasi bahwa status progres P3K Tenaga Kesehatan saat ini, penetapan NIP 3K sebagian besarnya sudah diselesaikan oleh BKN. Karena sudah selesai, selanjutnya adalah tugas instansi untuk melakukan penerbitan SK pengangkatan P3K dan penandatanganan perjanjian kerja. Setelah itu, SK dibagikan ke masing-masing peserta P3K, lalu sudah bisa mulai bekerja, ya. Progres P3K fungsional guru saat ini baru selesai, ya, melakukan pemberkasan di akun SSC ASN masing-masing. Nah, pada tahap inilah nanti akan saya bahas, ya, tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Selanjutnya seleksi P3K fungsional teknis sampai dengan mana progresnya. Saat ini instansi sudah mengeluarkan pengumuman, ya, pengumuman prasanggah atas hasil ujian seleksi yang beberapa minggu lalu sudah dilakukan. Nah, jadi tahap saat ini adalah instansi melakukan jawaban atas sanggahan peserta yang mungkin saja melakukan sanggahan atas hasil ujiannya, mungkin tidak sesuai seperti itu, ya. Nah, jika tidak ada sanggahan, artinya pengumuman prasanggah ini akan menjadi pengumuman final, atau instansi bisa mengeluarkan pengumuman pasca sanggah, ya, yang bersifat final gitu. Nah, itulah update terbaru, ya, progres pengadaan P3K fungsional tahun anggaran 2022 yang sampai dengan saat ini masih terus berjalan. Nah, jadi beberapa hari yang lalu saya banyak menerima pertanyaan tentang pemberkasan P3K fungsional guru. Karena saat itu memang sedang tahap pemberkasan, jadi di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mungkin saja ada beberapa masalah yang masih menjadi tanda tanya, ya, untuk Bapak Ibu yang lulus menjadi peserta P3K. Yang pertama adalah keterangan tentang SKCK. Nah, jika tidak ada ketentuan oleh instansi tempat kita diterima bekerja, maka keterangannya silahkan dikarang sendiri. Tentunya harus sesuai dengan tujuan kita memohon penerbitan SKCK tersebut. Sebagai contoh, misalnya nih, ya, keterangannya kita buat pemberkasan pengangkatan P3K. Atau mungkin salah satunya juga sebagai syarat pengangkatan P3K. Nah, itu bisa, ya, Bapak Ibu, tidak ada masalah. Jadi tidak usah takut salah. Yang penting maksudnya itu bisa dimengerti. Terus saya ada juga dengar gitu, ya, sampai bolak-balik ke kepolisian, ya, untuk merevisi SKCK-nya gitu. Karena dia ragu dengan keterangannya ini benar atau salah gitu, ya. Pertanyaan kedua yang masuk adalah surat keterangan sehat itu dari rumah sakit mana? Nah, itu cek lagi di pengumuman instansi, ya. Kalau hanya tertulis misalnya rumah sakit pemerintah, itu berarti bisa di rumah sakit pemerintah mana saja, ya, sesuai dengan domisili juga bisa. Yang penting rumah sakit pemerintah. Lalu bisakah di puskesmas? Nah, ini tidak bisa, ya. Tidak bisa di puskesmas, harus di rumah sakit pemerintah. Pertanyaan yang sering masuk selanjutnya adalah perbedaan nama KTP dengan nama ijazah pada akun aplikasi SSC ASN. Nah, ini masalah yang sebenarnya cukup pelik, ya, walaupun perbedaannya tidak terlalu banyak, tetapi tetap aja akan menjadi masalah. Contoh, misalnya, nama di KTP kita terdapat gelar pendidikan. Jadi ketika BKN menarik data dari Dukcapil, ya, misalnya, nama Polan ST, ya, ditambah dengan gelar lagi menjadi Polan ST gitu. Nah, itu kan jadi masalah datanya. Jadi double gitu, ya. Nah, ini akan menjadi masalah. Contoh lagi misalnya di ijazah namanya Muhammad Aditya. Namun di KTP disingkat gitu, ya, M. Aditya. Nah, ini juga akan menjadi masalah. Jika menjadi masalah, maka solusinya seperti apa? Ya, harus disamakan antara KTP dengan ijazah. Itu tidak boleh
berbeda ya. Bagaimana cara menyamakannya ya itu silakan dihubungi unit kerjanya masing-masing. Entah itu dari sekolah ataupun itu dari Dukcapil bagaimana agar kedua data itu sama. Tetapi ini sebagian dilakukan sebelum melakukan pendaftaran ya di SSC ASN. Kalau sudah pada tahap pemberkasan itu tidak bisa lagi gitu. Datanya sudah ditarik ke SSC ASN, data Dukcapilnya sudah masuk gitu. Nah, jadi kalau memang kejadian, ya silakan tunggu informasi saja dari BKN. Pertanyaan keempat yang sering masuk adalah, jika sudah mengakhiri pengisian data pada akun SSC ASN masing-masing, apakah masih bisa mengganti lagi? Sebelum mengakhiri ya, pastikan dulu data-data yang sudah diinput itu sudah benar, karena ketika sudah diakhiri, itu tidak bisa lagi dirubah. Itulah pentingnya kita harus teliti dalam melengkapi berkas pengangkatan P3K kita. Ketika Bapak Ibu sudah menjadi ASN, maka berkas-berkas akan menjadi sangat penting. Dimulai dari pemberkasan inilah ya, Bapak Ibu harus lebih peduli lagi dengan berkas-berkas administrasi yang kita miliki. Namun belakangan ini saya lihat ya, ada peserta yang menunjukkan bahwa ketika mereka sudah mengakhiri pemberkasan melalui akun SSC ASN mereka, harusnya tidak bisa dirubah ya, tapi saya lihat ada tombol upload ulang gitu ya. Belum tahu itu fungsinya apa. Apakah mungkin bisa di-upload kembali ya jika ada kesalahan walaupun sudah mengakhirinya. Nah, ini belum saya ketahui ya. Oke, 4 pertanyaan itu saja yang paling sering saya terima. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu dalam pemberkasan P3K. Di sini mungkin P3K tenaga kesehatan dan fungsional guru sudah selesai untuk melakukan pemberkasan P3K. P3K fungsional teknis ya bisa memperhatikan apa yang saya sampaikan tadi. Kenapa peserta lulus P3K tersebut sibuk nanya-nanya tentang tahap pemberkasan ini? Karena mereka takut bahwa kesalahan dalam pemberkasan ini bisa membuat mereka digagalkan penetapan NIP 3K-nya. Ini wajar ya, karena sudah berjuang keras diterima sebagai P3K gitu ya, malah gagal pemberkasannya. Kan sedih gitu ya. Saya juga dulu pada pemberkasan CPNS tahun 2018 juga mengalaminya gitu ya. Maksudnya mengalami perasaan ketakutan yang seperti itu gitu. Tapi mudah-mudahan kalimat ini bisa menenangkan ya. BKN dan BKPSDM akan membantu Bapak Ibu dalam pemberkasan ini gitu. Ikuti saja instruksi yang ada di aplikasi. Jika ada yang salah ataupun ada berkas yang kurang, saya yakin Bapak Ibu pasti dihubungi untuk melengkapi berkas yang salah ataupun yang kurang tersebut. Jadi kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pemberkasan ini ya sangat kecil ya, kecuali jika setelah dihubungi peserta juga tidak bisa melengkapi ataupun memperbaiki kesalahan berkas tersebut. Kemungkinan gagal jadi tetap ada. Nah, sekian video informasi ini saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Yang ingin bertanya silahkan isi di kolom komentar ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why